warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak kaum muslimin, hadirin jamaah salat maghrib yang senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kekuatan. Yang lebih penting lagi adalah nikmat hidayah, nikmat kemudahan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah kami akan melanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang mesti dilakukan sebelum kita melaksanakan salat. Ya, yaitu azan sudah tuntas pembahasannya. Yang berkaitan tentang azan sudah jelas, ya sudah kami jelaskan. Begitu juga wudu, ya wudu sudah kami jelaskan sebagiannya. Ya. Jadi sebagaimana yang sudah kami sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ya. Jadi wudu itu, ya kenapa kita diperintahkan untuk berwudu sebelum sholat? Dan ini tentu tidak didapati pada agama-agama yang lainnya. Ya, umat Islam sangat memperhatikan tentang kesucian dan kebersihan. Ya. Sehingga kita pun diperintahkan untuk bersuci, bertoharoh atau berwudu sebelum melaksanakan sholat. Ya, sebagaimana yang sudah kami sampaikan pada pekan yang lalu secara singkat saja, sebagaimana tatkala kita ingin menghadap seseorang yang kita muliakan, maka kita pun dalam keadaan bersih, bersih pakaian, bersih badan, bahkan sampai memakai wangi-wangian kan? Kan begitu kan Pak? Kalau kita menghadap siapa saja, apakah pimpinan kita kah? Kita ingin bertamu kepada seseorang, pasti kita dalam keadaan bersih, mandi, ya, memakai pakaian yang terbaik, ya, memakai wangi-wangian. Artinya menghadap kepada manusia saja kita dalam keadaan bersih kan? Apatah lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala, mesti harus lebih bersih lagi, lebih suci lagi, lebih baik lagi. Jamaah sekalian, jangan asal-asalan menghadap Allah. Ya, makanya salah satu syarat sahnya sholat adalah bersuci terlebih dahulu. Artinya kalau kita melaksanakan sholat tidak bersuci, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah aturan dari Allah dan Rasulnya. Iya. Hadirin, meskipun kita sudah berpakaian yang bagus, ya, menutup aurat misalnya,
tepat waktu sholatnya, rukun-rukunnya sudah sempurna, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya sudah kita laksanakan, tetapi tidak bersuci, tidak berwudu terlebih dahulu, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk bersuci, di samping agar kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, hikmah juga dibalik daripada bersuci atau berwudu sebelum kita sholat, apa Pak? Agar dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu ada hadisnya kan? Ya, di sini disebutkan jamaah sekalian. Ya. Yang intinya ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apabila seorang hamba atau seorang muslim berwudu dengan wudu yang sempurna, lalu dia mencuci wajahnya, ya, maka tetesan yang menetes dari wajahnya itu, dari matanya, wajahnya itu diampunkan dosa-dosa matanya. Jamaah sekalian. Jadi begitu juga tatkala kita mencuci tangan, kata Nabi, maka yang menetes itu adalah penggugur daripada dosa-dosa yang dikerjakan oleh tangan-tangan kita. Kemudian apa lagi? Ya, tatkala kita mencuci kaki kita, ya mencuci ya telinga kita, kaki kita, maka ya cucian atau basuhan itu, kemudian air yang menetes itu sebagai penghapus dosa-dosa yang kita lakukan oleh telinga kita, oleh kaki kita dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya wudu itu bukan cuma sekedar kesucian, bukan cuma sekedar syarat kita menghadap kepada Allah. Bukan cuma sekedar syarat hanya sholat, tetapi di balik itu adalah Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, kenapa Pak? Ya karena Allah tahu kita ini banyak dosa. Siapa yang menjamin dirinya setiap hari tidak berdosa Pak? Siapa yang menjamin Pak? Susah. Jamaah sekalian, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki, dosa hati. Jamaah sekalian. Jadi tidak ada yang menjamin. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan namanya syariat. Jadi syariat itu Pak, jangan sekedar kita anggap sebagai beban. Kenapa lagi ada wudu? Coba langsung saja kita sholat. Iya, kenapa lagi harus ada sholat waktu? Kenapa cuma subuh saya sama sholat isya saja? Kenapa ada lagi zuhur, kita mau istirahat? Kenapa ada lagi asar, kita mau jalan-jalan, kita mau berolahraga? Iya. Jadi jadikan syariat itu bukan cuma sekedar dia kewajiban, beban, tetapi di balik syariat itu Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Jamaah sekalian. Kenapa Allah SWT perintahkan kita sholat? Jamaah sekalian, itu penghapus dosa. Kenapa Allah SWT perintahkan kita berpuasa? Itu penghapus dosa. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk berzakat, berinfak, bersedekah? Itu penghapus dosa. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk melaksanakan haji dan umrah? Itu untuk menghapus dosa, jamaah sekalian. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk berwudu, bersuci? Bukan cuma sekedar kebersihan, kesucian badan kita, tetapi untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Jamaah sekalian, kalau tidak salah sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, ketika Aisyah Ummul Mukminin, ya semoga Allah meridhoi beliau, pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini di bulan puasa Pak, di akhir 10 terakhir Ramadan. Jika saya mengetahui bahwasanya malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, apa yang saya minta kepada Allah?" Ya, apa kata Nabi?
Mintalah kepada Allah, ucapkanlah ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Iya. Saya yakin kita sudah hafal semua doanya, Pak, yang sering kita baca khususnya di 10 malam terakhir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa artinya? Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi maaf, Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, dan suka kemaafan dan suka pengampunan. Fa'fu anni, maka maafkanlah saya, ampunkanlah saya. Itu doa yang Nabi ajarkan kepada Aisyah. Nabi tidak mengatakan, wah Aisyah, mintalah kamu ini dan ini, tidak, tapi cukup satu saja. Mintalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Pak, ampunan jamaah sekalian. Jadi jangan kita anggap remeh ini ampunan. Hadirin. Iya, jangan kita anggap remeh, saya ini kan sudah banyak amalku. Saya ini kan sudah senantiasa saya melaksanakan amal ibadah. Saya kan sudah pernah pergi haji, saya kan sudah sering berinfak, sudah banyak. Siapa yang menjamin jamaah sekalian dosa-dosa kita sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita cuma bisa berharap. Jamaah sekalian, kalau ada yang mengatakan saya sudah pasti diterima, saya punya sholat, sudah pasti Allah menjamin saya masuk surga, sudah pasti pahala hajiku diterima. Ini jamaah sekalian adalah kita mendahulukan lebih mendahulukan daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya inilah dinamakan orang yang bangga diri, ujub. Ya, ujub jamaah sekalian. Apa itu ujub, Pak? Merasa amalnya sudah banyak, merasa amalnya sudah pasti diterima. Oleh karenanya, Pak, kenapa ketika setelah selesai sholat, setelah salam, apa yang kita baca? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kan kita baca kan? Tidak ada kita baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak ada. Karena Nabi tidak pernah mencontohkan. Nabi setelah selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa yang beliau baca? Astagfirullah, astagfirullah. 3 kali, Pak, astagfirullah. Bukan alhamdulillah, 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 wasyukurillah, wasyukurulillah. Tidak ada kata-kata alhamdulillah, tapi astagfirullah. Jamaah sekalian. Jamaah sekalian, itu maknanya apa? Maknanya masalah kita memohon ampun kepada Allah, kita berharap semoga amal kita diterima oleh Allah, dan kita mohon ampun seandainya salat kita itu ada kekurangan. Betul, salat kita tidak ada yang sempurna, Pak. Siapa yang menjamin salat kita semuanya pasti mendapatkan nilai yang 100 atau 100% diterima, Pak? Tidak ada yang bisa menjamin jamaah sekalian. Makanya kita kenapa astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu menyadari bahwasanya kita ini tidak sempurna. Banyak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dalam sholat kita. Baik, Pak. Jadi saya kembali kepada tadi, hadirin. Wudu itu, Pak, syariat Allah. Jadi syariat Allah itu bukan cuma sholat, puasa, zakat, haji, infak, sedekah, dan seterusnya. Tetapi wudu itu, bersuci, itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan di balik syariat Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, ada hikmah yang besar. Kenapa kita disuruh berwudu? Kenapa kita disuruh salat? Kenapa kita disuruh berpuasa? Kenapa kita disuruh berhaji? Kenapa kita disuruh kita bersilaturahmi? Kenapa kita disuruh jamaah sekalian untuk berzakat dan seterusnya? Karena di balik itu Allah ingin mengampunkan dosa-dosa kita, jemaah. Ini hadirin rahimakumullah yang kita pahami. Kemudian jemaah sekalian, itu yang pertama tadi, keutamaan berwudu. Yang kedua, wudu jemaah sekalian itu mengangkat derajat kita setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada namanya penghapus dosa, ada namanya mengangkat derajat. Jamaah sekalian, Allah ingin angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, di dunia ini lebih-lebih di hari akhirat.
Jamaah sekalian, Allah akan angkat kita setinggi-tingginya nanti keberadaan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu melalui wudu, jamaah sekalian. Iya, oleh karena itu jamaah sekalian, janganlah kita merasa kenapa wudu lagi, wudu lagi, wudu lagi. Ya, jangan ada merasa merasa berat atau merasa ada yang mengganjal di hati kita. Justru kita senang untuk berwudu karena apa? Kelak insyaallah pada hari akhirat Allah akan tempatkan kita di surga yang tinggi jamaah sekalian. Karena apa? Karena kita melaksanakan wudu ya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Itu ada hadisnya Pak ya. Saya tidak perlu sebutkan hadisnya. Jamaah sekalian. Yang ketiga, wudu itu disebutkan dalam hadis ini adalah jalan menuju surga. Luar biasa Pak. Menghapuskan dosa, mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, Allah muliakan kita. Yang ketiga adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian. Iya. Jadi kita harus yakin, seyakin-yakinnya, dan kita harus bersyukur, bahkan kita senang. Karena apa? Karena ada sarana jalan agar kita bisa masuk ke dalam surga melalui wudu itu jamaah sekalian. Ini hadisnya, tidak perlu saya sebutkan Pak. Yang keempat, jamaah sekalian, wudu itu kata ulama sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, yaitu merupakan cahaya orang beriman pada hari akhirat. Cahaya. Jamaah sekalian. Artinya Nabi Muhammad nanti bisa membedakan mana umatnya, mana bukan umatnya. Itu dari wudu Pak. Iya. Kan nanti kan di padang mahsyar ini kan Pak, banyak sekali manusia, ada umatnya dari umat ini, umat ini, umat ini. Nabi Muhammad bisa membedakan mana umat Muhammad SAW, mana umat yang lainnya. Itu dari wudunya Pak. Karena apa? Karena orang yang berwudu, jamaah sekalian, maka ketika di hari kiamat kelak di padang mahsyar mukanya bercahaya. Bercahaya. Nabi kata, ini umatku ini. Jamaah sekalian, ini umatku. Ya karena apa? Dari wudunya itu, bekas wudunya itu bercahaya Pak. Jamaah sekalian, tangan kita bercahaya, wajah kita bercahaya, kaki kita bercahaya jamaah sekalian. Maka dari situlah Nabi kita mengenal ini umatku jamaah sekalian. Artinya kalau kita ingin dikenal oleh Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita ingin bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW di padang mahsyar jamaah sekalian, maka hendaklah kita berwudu dengan sempurna, berwudu dengan penuh keikhlasan jamaah sekalian, berwudu dengan tujuan kita mematuhi perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka kelak kita akan bertemu dengan Nabi Muhammad, maka kelak kita akan dikenal oleh Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Sudah berapa ini Pak? Keutamaannya Pak 4. Jamaah sekalian, luar biasa Pak. Jamaah sekalian, tidak ada yang syariat Islam ini Pak yang menyusahkan. Tidak ada syariat Islam ini jamaah sekalian yang membuat kita hina, dina, justru membuat kita semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Ya, saya tidak perlu bacakan hadisnya Pak, ya. Kemudian yang kelima, keutamaan wudu jamaah sekalian dapat melepaskan ikatan setan. Khususnya ketika kita tidur Pak. Ketika kita tidur Pak, itu kita diikat oleh setan. Makanya kenapa orang itu ketika tidur Pak susah bangun subuh, pada sudah dengar, itu diikat Pak. Diikat oleh setan, tidak bisa bergerak jamaah sekalian. Iya. Oleh karena itu bagaimana caranya kita bisa melepaskan ikatan setan, kata Nabi. Ini disebutkan dalam hadisnya Pak, tidak perlu saya sebutkan. Yaitu apa? Ketika kita bangkit dari wudu, baca doa. Iya, baca doa. Iya. Jamaah sekalian. Kemudian setelah kita baca doa, apa Pak? Berwudu. Ya, setelah kita bangkit dari tempat tidur kita membaca doa, ya. Kemudian kita berwudu. Setelah berwudu, apa jamaah sekalian? Melaksanakan sholat. Iya, kalau bisa sholat sunnah wudu, kalau bisa 2 rakaat, kalau bisa. Kalau tidak bisa ya minimal sholat sunnah sebelum sholat subuh.
Ya, kecuali kalau kita bangkitnya untuk sholat tahajud ya, maka bisa langsung saya sholat tahajud boleh, langsung sholat tahajud. Ya, jadi tiga caranya. Ya, jadi tiga